Halo Beban Keluarga, kembali lagi di channel yang membahas alur cerita film. Dan kali ini film yang akan dibahas berjudul The Wall. Film ini menceritakan tentang dua tentara Amerika yang terjebak dalam situasi paling mengerikan di tengah gurun Irak. Mereka dikirim untuk menghabisi seorang sniper misterius tanpa mengetahui di mana keberadaan musuh tersebut. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang penembak jitu Amerika bernama Sersan Udin bersama pengamatnya, Sersan Isaac. Mereka sedang memantau lokasi pembangunan pipa minyak di Irak. Namun, tempat itu sudah berubah menjadi lautan mayat. Seluruh pekerja pembangunan ditemukan tewas dibantai oleh sniper Irak legendaris yang dikenal dengan nama Juba. Sudah hampir 20 jam Udin dan Isaac mengawasi daerah tersebut. Namun anehnya, mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda keberadaan sniper musuh. Mereka mulai heran ketika melihat hampir semua mayat memiliki lubang tepat di bagian kepala. Hal itu membuat mereka sadar, orang yang melakukan semua ini bukanlah sniper biasa. Udin sendiri sebenarnya tidak percaya kalau semua pekerja itu bisa dibunuh hanya dalam beberapa menit. Karena merasa situasi sudah aman, Udin akhirnya memutuskan mendekati lokasi mayat-mayat tersebut. Sementara Isaac tetap mengawasi dari kejauhan. Watch my six. How's that one ball? Look. Shit. Oh, shake that booty. Namun saat Udin mulai memeriksa satu persatu mayat yang ada di sana, wajahnya langsung berubah ketakutan. Karena semua korban benar-benar ditembak tepat di kepala. Dan itu berarti, sniper legendaris Irak bernama Juba memang benar-benar ada. Belum sempat Udin kembali berlindung, sebuah peluru tiba-tiba menembus perutnya. Melihat rekannya tertembak, Isaac langsung berlari untuk menolong Udin. Namun naas, Isaac juga ikut tertembak di bagian kaki. Karena posisi mereka terlalu terbuka, Isaac akhirnya terpaksa berlindung di balik sebuah tembok tua sambil meninggalkan Udin yang terkapar di tengah gurun. Stop talking, bro. Udin pun meminta Isaac segera menghubungi pangkalan untuk meminta bantuan. Namun beberapa tembakan tadi ternyata bukan meleset secara kebetulan. Juba sengaja menembak antena radio mereka terlebih dahulu sebelum mengenai target. Isaac yang mulai panik mencoba membongkar bagian tembok untuk melihat posisi musuh. Namun saat baru sedikit membuka celah, tangannya langsung ditembak oleh Juba. Sorry, Matthew. Situasi mereka kini benar-benar berubah menjadi mimpi buruk. Udin perlahan mulai kehilangan kesadaran akibat terlalu banyak kehilangan darah. Sementara Isaac mencoba bertahan hidup sambil mencabut peluru dari kakinya sendiri. Ia lalu mempelajari peluru sniper milik Juba untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan. Tiba-tiba, earphone radio miliknya berbunyi. Isaac mengira pangkalan akhirnya berhasil menghubunginya. Namun orang di balik radio itu malah terus mengajukan pertanyaan aneh. Bahkan menyuruh Isaac menembakkan pistol ke udara agar helikopter bantuan bisa mengetahui posisi mereka. Untungnya Isaac tidak cukup bodoh untuk melakukan itu. Karena ia sadar menembakkan pistol di situasi seperti ini sama saja bunuh diri. Dan benar saja, orang yang berbicara lewat radio itu ternyata adalah Juba. Sniper Irak tersebut berhasil menyusup ke sambungan radio Isaac. Di sana, Juba mulai mengajak Isaac berbicara. Namun sebenarnya, ia sedang mencoba menghancurkan mental Isaac sedikit demi sedikit. Karena di situasi seperti ini, satu kesalahan kecil saja bisa membuat seseorang langsung mati. Beruntung Isaac tidak terlalu pancing. Ia lebih memilih membuat peta sederhana dan memperkirakan arah lintasan peluru untuk menemukan posisi Juba. Namun hasilnya tetap nihil. Waktu terus berjalan, matahari gurun mulai membakar tubuh Isaac hidup-hidup. Dan saat ia membuka ransumnya, ia baru sadar kalau botol air miliknya sudah ditembak oleh Juba. Di saat itulah Isaac akhirnya mengerti, Juba tidak hanya ingin membunuhnya. Sniper itu ingin membuatnya mati secara perlahan. Isaac terus mencoba mencari lokasi persembunyian Juba.
Dan setelah sekian lama, ia akhirnya berhasil menemukan posisi sniper tersebut. Juba ternyata bersembunyi di bawah tumpukan sampah besar sambil menahan panas gurun yang sangat menyiksa. Melihat itu, Isaac sampai mengakui sendiri bahwa Juba benar-benar monster. Alright. Shit about you, so why don't you go first? How many tours have you done now? Be honest with me, Isaac. Namun Juba malah mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang guru biasa. Dan tempat Isaac berlindung sekarang adalah sebuah sekolah. Tembok tua itu hanyalah sisa reruntuhan sekolah yang hancur akibat perang. Tak lama kemudian, Udin ternyata masih hidup. Dengan suara lemah, Isaac memberitahukan lokasi Juba kepada rekannya. Lalu Isaac mulai mengalihkan perhatian Juba dengan terus mengajaknya berbicara lewat radio. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Udin untuk menembakkan sniper secara brutal ke arah tumpukan sampah tempat Juba bersembunyi. Mereka mengira semuanya sudah selesai. Namun ternyata, saat Udin mencoba kembali berlindung, satu peluru langsung menembus kepalanya. Udin tewas seketika. Melihat rekannya mati di depan mata, mental Isaac akhirnya benar-benar hancur. Kini ia benar-benar sendirian. Karena putus asa, Isaac akhirnya memutuskan mengambil radio cadangan yang berada di dekat mayat pekerja pembangunan. Saat mencoba mengambilnya, beberapa peluru kembali ditembakkan Juba ke arahnya. Beruntung Isaac masih berhasil selamat. Namun saat memeriksa radio tersebut, ia sadar radio itu juga sudah rusak. Untungnya di sana masih ada sedikit air dan makanan ringan. Di tengah keputusasaan itu, pangkalan akhirnya berhasil menghubungi Isaac dan mengatakan bahwa tim penyelamat sedang dikirim. Namun yang tidak diketahui pihak pangkalan adalah orang yang meminta bantuan sebenarnya bukan Isaac, melainkan Juba. I gotta call first. You fuck. That's what y'all said an hour ago. Copy. No. Sejak awal, Juba sengaja merusak radio Isaac agar ia bisa menyamar sebagai tentara Amerika dan memancing tim penyelamat datang ke lokasi. Dan benar saja, saat bantuan tiba, Juba langsung membantai mereka satu persatu. Tak ingin semua rekannya mati sia-sia, Isaac akhirnya mengambil sniper milik Udin dan mencoba melawan menggunakan alat seadanya. Saat helikopter penyelamat mendarat, Isaac mulai menghancurkan tembok perlindungannya sendiri sambil menembak brutal ke arah posisi Juba. Dan anehnya, tidak ada satupun tembakan balasan dari sniper Irak tersebut. Hal itu membuat Isaac yakin bahwa ia akhirnya berhasil membunuh Juba. Namun saat Isaac berhasil dievakuasi dan helikopter mulai meninggalkan lokasi, tiba-tiba Juba kembali melakukan aksinya. Ia langsung menembak tentara medik dan pilot helikopter, membuat helikopter itu jatuh dan menewaskan seluruh orang di dalamnya. Dan hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui keberadaan sniper legendaris bernama Juba. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk menonton cerita film seru lainnya.